teman-teman, perkenalkan saya Marsha Cynthia akan bercerita tentang Telaga Warna. Nah, Telaga Warna ini berasal dari Provinsi Jawa Barat. Saya mengambil cerita ini berasal dari buku 100 Cerita Rakyat Nusantara. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang pemimpin yang sangat baik hati dan adil. Mereka sangat disukai oleh rakyat-rakyat di sana. Namun, di balik kebahagiaan itu ada satu hal yang membuat mereka sangat sedih, yaitu mereka belum dikaruniai seorang anak. Mereka sudah bertahun-tahun menunggunya. Dan raja pun memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertapa di sana. Raja pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan seorang anak. Tak lama kemudian, doa mereka pun terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita. Mereka menyayangi putri tersebut dengan penuh kasih sayang. Dan bukan hanya mereka berdua saja yang berbahagia, namun seluruh rakyat di sekitar istana tersebut ikut bahagia karena mendengar hal tersebut. Dan mereka pun membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah membantah sang putri. Mereka selalu memanjakan putri tersebut. Apa yang diinginkan putri selalu dituruti. Tak terasa, putri pun beranjak menjadi remaja yang sangat cantik. Sebentar lagi, putri akan berusia 17 tahun. Raja pun ingin mengadakan sebuah pesta yang sangat meriah. Raja pun mengundang seluruh rakyat-rakyat dekat istana supaya datang ke istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Dan saat acara berlangsung, raja pun mendekati sang putri dan berkata, "Ini hadiah dari kami. Kau pasti akan menyukainya. Lihat, bukankah begitu cantik?" Tanpa diduga, putri pun menjawab, "Tidak, aku tidak suka kalung itu, ayah." Putri pun membentaknya. Dan raja permaisuri pun saling berpandang-pandangan. Permaisuri pun mendekatinya dan membujuknya. Ia mengambil kalung itu dengan perlahan-lahan dan ingin mengenakannya ke leher sang putri. Dan seketika putri pun menepiskan tangan permaisuri. Kalung-kalung itu pun terjatuh dan permata-permata itu pun bercerai-cerai di mana-mana. Tanpa disangka, permaisuri pun menangis. Dan melihat kejadian tersebut, bukan hanya permaisuri saja yang menangis, namun seluruh rakyat di sana pun juga ikut bersedih gara-gara melihat putri yang mereka sayangi kelakuannya sangat begitu kasar. Dan air mata tersebut yang jatuh di lantai seketika berubah menjadi aliran air yang cukup deras. Aliran air tersebut membawa permata-permata itu pergi keluar istana. Tanpa diduga, ternyata permata-permata itu berubah menjadi danau yang begitu indah. Air-air danau itu berubah menjadi warna-warni. Konon, air danau tersebut berasal dari permata-permata kalung putri. Dan kini, danau tersebut disebut sebagai Telaga Warna. Dan pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah kita harus menghargai pemberian orang dan kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Dan dari siapapun itu, kita harus menghargainya, mau dari teman, orang lain, ataupun orang tua kita. Sekian dari Marsha, dadah!